Orang Indonesia fasih, ya jangan kaget. Karena dulu dai-dai yang datang ke Indonesia nih, ini datang dari Hadramut, datang dari Yaman. Lisan Hadar ini lisan fasih, saudara. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Apabila dikaitkan kefasihan itu kepada ilmu qiraat, saya tidak menemukan imam qiraat, bahkan qori sekalipun di Indonesia yang berasal dari Hadramaut. Belum. Apakah ada orang dari Hadramaut yang menjadi imam Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Apa kabar? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku sekalian, klaim-klaim atau pengakuan sepihak atas berbagai hal di negeri ini itu sangat masif ya. Bukan hanya klaim ketokohan, bahkan qiraat juga, qiraat Quran itu juga pernah ada yang ngeklaim, yang pernah kami ulas di sini ya. Kemudian kefasihan di dalam berqiraat ya, itu juga diklaim. Biar lebih jelas saya akan putarkan ya potongan video dari seseorang yang sangat terkenal. Kita simak. Orang Indonesia fasih-fasih sebut Allah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Nah jadi kalau soal kefasihan kita nggak ragukan lagi. Kalau ada yang tanya kenapa sih orang Indonesia fasih, ya jangan kaget. Karena dulu dai-dai yang datang ke Indonesia nih, ini datang dari Hadramut, datang dari Yaman. Lisan Hadar ini lisan fasih, saudara. Dari sini kemudian ini potongan video yang beredar ya. Penting nggak penting, tapi menurut saya ini penting. Kenapa? Karena ini bagian dari klaim. Bagi yang tidak paham akan dianggap benar. Kreator-kreator yang sekarang ini juga bagus-bagus. Dari penyampaian Pak Rizik tadi, kemudian tidak dijawab, tidak benar, tidak enggak. Lantas dikasih videonya seorang tokoh yang kerap mondar-mandir ke Indonesia pada masa lalu, yaitu berikut ini deh. Allah. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Untuk yang terakhir ini saya tidak menilainya, silahkan Anda memberikan penilaian ya. Kalau qiraat apa yang beliau qiraat itu adalah pola baca yang kita ikuti dari sejumlah imam qiraat ya. Yang kita kenal ada 7 kemudian menjadi 10 di Indonesia ini. Qiraat atau pola baca Quran yang umum sekali kita menggunakan dari qiraat Hafiz, Imam Hafiz ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan tadi, kenapa ini saya anggap penting? Karena khawatir lagi-lagi orang menganggap seperti itu, karena mereka kan dianggap orang Arab, walau belakangan akhirnya ketahuan ya Arab aja bukan, seperti itu menurut ahli biologi. Di lain sisi, kalau kembali kepada ilmu qiraat, ilmu kefasihan di dalam menyampaikan bahasa Arab atau kata Arab atau lahjah Arab atau logat Arab, tentu patokannya kepada bacaan baku dalam bahasa Arab. Apa bacaan baku? Secara umum kita ketahui adalah pembacaan Al-Quran. Al-Quran. Makharijul hurufnya, panjang pendek atau tajwidnya, dan berbagai hal lainnya berkenaan dengan tata bahasa Arab dan pola penyampaian. Kalau tadi kepada fasih berarti kepada pola penyampaian. Ketika bicara pola penyampaian berarti adalah ilmu qiraat ya. Jadi bukan bahasa Arab pasaran atau apa sukiyah istilah atau ya, bahasa Arab umum yang kerap kali menggunakan logat daerahnya seperti Mesir ya. Mesir itu saya dulu mengenal Syah Ali Jum'ah. Ternyata Syah Ali Jum'ah itu dalam tulisan-tulisan disebut Syah Ali Gomma. Dan saya baru tahu ternyata jim itu di sana ibadah G. Maka ketika sahabat saya kedatangan seorang syekh bicara tentang cucunya,
Dia menggunakan bahasa Arab yang ala-ala Mesir. Saya kaget apa maksudnya gitu, karena bahasa Arabnya cepat. Lalu anagadda. Setelah selesai tanya, anagaddu itu apa? Ya, Yesus bilang itu anajaddu, saya kakeknya dia. Itu ya. Nah, kembali lagi kepada persoalan inti. Saya bawa 3 buku ya, tapi ini bukan buku saya. Ini buku-buku yang biasa dibaca oleh mahasiswa PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ini juga pernah saya perlihatkan. Ini buku karya-karya beliau-beliau yang di PTIQ, yang otomatis mereka adalah orang-orang Quran. Orang-orang yang memahami betul tentang ilmu qiraat diantaranya ya. Kenapa saya perlihatkan buku-buku ini? Ya setidaknya untuk mempermudah. Apakah ada orang dari Hadramaut yang menjadi imam Quran sehingga menjadi mata rantai dari para ahli Quran itu ya. Ini saya baca salah satunya saja ya. Di Indonesia umumnya para qari itu jalur atau sanad baca Qurannya rata-rata itu kalau di Jawa ke Kiai Munawir ya. Ini dari Pak Dr. Yai Fatoni, Pak Dr. Yai Fatoni, ke atasnya beliau mengambil sanad Quran ke Kiai Haji Ahmad Munawir, putra Kiai Munawir. Kemudian Kiai Ahmad Munawir mengambil dari Kiai Haji Abdul Qadir Al Munawir, putra Kiai Munawir juga. Kemudian beliau ini mengambil dari Kiai Haji Muhammad Munawir Kerapia. Kemudian ke atas Kiai Abdul Karim bin Haji Umar Al-Badri, ke atas Ismail Bashtin, kemudian kepada Ahmad Rashidi dan seterusnya ya, ke atas nanti sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kalau dikaitkan kepada kefasihan baca, jika kita mengambil fasihan itu sebagaimana kita membaca Al-Quran dalam pengertian pas betul kata per kata, bahkan suku kata, itu tentu tidak lepas dari ilmu Quran. Dan sanad keilmuan Al-Quran dari 3 buku ini saya tidak menemukan dari orang-orang Hadramaut. Ini apabila kita mencoba memperingkas saja. Kalau dari sisi kesejarahan, saudara-saudaraku sekalian ya, kita mengenal di Karawang atau itu ada Syekh Kuro. Katanya Syekh Kuro itu berasal dari kata Syekh Qurra, Syekh Hasanuddin Kuro. Karena kenapa disebut Kuro? Karena beliau memang ahli Qurra, ahli pembacaan Al-Quran. Walau ya sampai hari ini saya belum mendapatkan yang valid, yang pasti gitu, siapa pembawa Quran pertama ke Indonesia. Namun apabila kita melihat Al-Quran itu sebagai pedoman utama, tentu adalah para penyebar Islam sebelum Wali Songo. Tentang siapa penyebar Islam sebelum Wali Songo itu banyak versi, seperti umpamanya Prof. Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah, beliau itu membagi 5 versi. Namun yang pasti dari 5 versi itu kan tidak ada yang dari Hadramaut. Kenapa demikian? Karena tentunya pada masa-masa lampau itu orang Hadramaut belum bisa ke Nusantara karena ketiadaan alat transportasi antar negara mereka menuju Nusantara. Seperti yang beberapa edisi yang lalu saya sampaikan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kami tegaskan di sini bahwa apapun yang namanya klaim memang perlu diluruskan, karena apabila dibiarkan lambat laun akan menelusup ke sanubari anak cucu kita nanti lantas dianggap benar. Walaupun tampak sepele, kefasihan itu karena pendakwah-pendakwahnya berasal dari Hadramaut. Padahal kita tahu kapan orang Hadramaut ke sini. Dan kedua, apabila dikaitkan kefasihan itu kepada ilmu qiraat, saya tidak menemukan imam qiraat, bahkan qori sekalipun di Indonesia yang berasal dari Hadramaut. Belum menemukan, mungkin ada, mohon informasinya. Yang pasti sudah kita kenal sangat hebat ya, sampai hari ini nampaknya belum tergantikan ya, Yai Muammar Z.A. Ya, beliau bukan orang Hadramaut, beliau dari Purwokerto. Kemudian ada Pak Yai Hasanuddin Sinaga ya. Kemudian ada dulu almarhum Sarumpayat dari Batak. Demikian saudara-saudaraku sekalian, semoga dapat dimengerti dari penyampaian ini, yang pada intinya bahwa kita harus menolak klaim-klaim apapun atas negeri ini.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.